sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på späcken när motståndet vill leka. Vi sitter här.
jadi kita lihat dulu. Sebelumnya kita ada kurva dari supply di sini. Nah, kurva supply ini yang S0 ini adalah kurva originalnya. Nah, dimana ketika dia bergeser ya dari S0 ke S1, misalnya dia bergeser ke kanan ini, berarti itu menandakan bahwa jumlah dari supply-nya bertambah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadinya di S0 dengan harga $5 gitu ya. Nah, dia kuantitinya ada 10. Nah, sekarang dengan harga $5 juga, dia kurvanya bergeser ke kanan. Nah, berubah kuantitinya menjadi 15. Itu tandanya supply-nya semuanya bertambah dalam harga berapapun. Gitu ya. Nah, kalau yang bergeser ke kiri, nah itu artinya supply-nya menurun. Kenapa begitu? Karena ketika harganya $5 juga, yang tadinya supply-nya 10 kuantitinya, nah sekarang dia berubah menjadi 5. Nah, berarti dia semuanya dalam harga berapapun juga supply-nya jumlahnya menurun ya. Nah, itu berarti dia bergeser ke kiri. Nah, jadi ketika supply bertambah, kurvanya akan bergeser ke kanan. Nah, kalau misalnya menurun supply-nya, dia akan bergeser ke kiri. Nah, faktor apa saja yang bisa membuat supply itu berubah ke kiri dan ke kanan? Maksudnya kurvanya ini bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, faktor yang pertama dulu ya. Faktor yang pertama adalah harga bahan pokok. Harga bahan pokok dari barang. Nah, ketika harga bahan pokok turun, coba. Nah, misalnya ketika harga bahan pokok turun, price dari bahan pokok ya turun. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya produksi akan turun. Nah, ketika biaya produksi turun, sang penjual bisa mensuplai barang tersebut lebih banyak. Nah, aku mau kasih contoh. Misalnya ada penjual apple pie gitu ya. Misalnya apple pie. Nah, apa sih bahan baku pembuatan apple pie? Nah, salah satu bahannya kan yang paling utama adalah apel ya. Nah, ketika harga apel turun, maka sang penjual bisa mensuplai apple pie lebih banyak. Kenapa? Karena tadinya dengan uang yang dia miliki, dia bisa mendapatkan apel dengan kuantitas yang lebih banyak daripada sebelumnya ya, gitu, karena harga apel turun. Nah, dengan begitu dia bisa mensuplai apple pie yang lebih banyak. Nah, itu adalah faktor yang pertama, yaitu harga bahan pokok dari barang. Nah, yang kedua adalah perubahan teknologi. Oke, nah perubahan teknologi ini, kalau misalnya teknologi dari produksi semakin canggih, jadi kita tulis aja ya, misalnya teknologi meningkat ya, makin canggih gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ketika teknologi makin canggih, mesin tersebut biasanya bisa memproduksi barang dengan lebih banyak. Dengan begitu, jadi karena teknologi makin canggih, produksinya bertambah ya. Nah, kalau produksi bertambah berarti supply dari barang tersebut bertambah. Contohnya misalnya mesin pembuat sepatu gitu ya. Nah, misalnya dulu sejam cuma bisa buat 2 sepatu. Sekarang
Misalnya dulu sejam cuman bisa buat 2 sepatu. Nah, sekarang jadi bisa buat 4 sepatu. Nah, berarti kan dia produktivitasnya bertambah. Nah, berarti dia apa namanya tuh supply-nya juga bertambah ya dari 2 jadi 4 gitu. Nah, jadi kalau supply bertambah, kita ingat ya, kalau supply bertambah, dia berubah dari S0 ke S1 ya. Jadi supply-nya supply kurvanya geser ke kanan, sama ini pun juga berubah jadi dari S0 ke S1. Nah, ini berlaku kebalikannya ya. Misalnya harga bahan pokoknya eh, jadi lebih mahal, berarti supply-nya akan menurun atau geser ke kiri. Nah, kalau perubahan teknologinya makin jelek, berarti itu akan memperlambat produksi, berarti dia supply-nya akan menurun. Jadi ini efeknya bisa dua arah ya, maksudnya kalau misalnya kebalikannya dari ini bisa juga efeknya, berarti kebalikannya juga hasilnya gitu. Oke, nah yang ketiga, faktor ketiga, ekspektasi harga di masa depan. Ekspektasi harga di masa depan. Oke. Nah, maksudnya apa nih? Nah, jadi gini. Ketika harga barang, ekspektasi harga barang di masa depan naik, ekspektasinya, si penjual akan cenderung untuk mengurangi supply pada hari ini. Jadi contohnya gini, misalnya ekspektasi harga minyak. Misalnya pemerintah mengumumkan bahwa minyak harus naik harganya besok gitu ya. Berarti ekspektasi harga minyak untuk besok naik. Nah, si penjual itu pasti akan mengurangi supply minyak sekarang. Nah, supply minyak sekarang akan turun. Kenapa? Karena dia lebih baik menjual minyaknya besok karena harganya lebih mahal. Otomatis dia akan lebih untung daripada dia jual sekarang, kan harganya lebih murah. Dia akan mendapat keuntungan jika harga dari minyak tersebut lebih mahal kan. Nah, jadi logikanya begitu. Jadi kalau misalnya ekspektasi harga minyak atau harga barang di masa depan, di besok atau hari-hari setelahnya akan naik, biasanya supply dari barang tersebut akan turun di masa sekarang. Oke. Nah, yang keempat adalah jumlah penjual di pasar. Jumlah penjual di pasar. Nah, jadi gini, ketika jumlah penjual ya, ketika jumlah seller atau penjual naik, ketika seller jumlahnya bertambah, pasti supply-nya di pasaran akan bertambah. Jadi ketika misalnya di pasar tadinya cuma ada 2 penjual apel, sekarang jadi ada 3 penjual apel. Bayangkan berapa banyak apel, supply apel bertambah di pasaran. Nah, jadi begitu sih logikanya. Nah, berarti ini juga akan menggeser supply curve-nya dari S0 ke S1 ya, karena ini supply-nya naik. Nah, kalau ini misalnya turun, berarti dia akan menggeser dari S0 ke S2. Oke.